Halo teman-teman, kembali lagi di Oi Kenari Channel yang membahas semua tentang burung kenari. Kali ini saya akan share tentang perawatan paut, karena banyak sekali teman-teman yang DM, yang komen, yang tanya tentang gimana sih caranya perawatannya biar cepet gacor, biar cepet bunyi. Punya saya udah umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kok sama sekali belum bunyi. Seperti itu teman-teman. Yang pertama, perlu teman-teman ketahui dulu, pautnya itu yang teman-teman rawat pastikan jenis kelaminnya. Jadi kalau misalkan betina ya nggak mungkin mau riwe, apalagi mau gacor. Pastikan dulu pastinya gimana. Biasanya paut umur 1 bulan ke atas itu udah mulai riwe kalau jantan. Itu pun nggak bisa 100% jadi patokan teman-teman, karena saya juga pernah bahkan sering itu di sini pantong riwe, dibeli orang, ternyata 3 bulan 4 bulan kok nggak riwe, nggak lanjut riwe, jadinya betina. Jadi kalau dari paut itu biasanya cuma prediksi ya, nggak bisa 100%, jantan itu nggak bisa. Lanjut ke temanya, perawatan paut. Merawat kenari paut dari paut itu memang butuh sabaran teman-teman. Kita nggak bisa kalau pengennya langsung gacor, itu nggak bisa, perlu proses yang ya agak lama lah. Jadi kalau bisa itu kita punya yang udah gacor dulu, jadi ngerawatnya nggak bosen. Normalnya paut itu mulai bunyi, kalau dari bunyi ngriwe itu umur 1 bulan itu udah mulai ngriwe biasanya seperti itu. Tapi dia mulai gacor, mulai mecah lagunya mulai ketata dengan rapi itu normalnya umur 6 bulan, 7 bulan itu udah lagunya udah kelihatan jelas, jadi udah bisa dikatakan gacor. Jadi teman-teman jangan keburu-buru, jangan harus sabar, intinya harus sabar lah, jangan terlalu pengen cepet gacor, itu jangan, harus ekstra sabar.
karena robot beli buku yang mempunyai tugas Jadi seperti video tadi teman-teman bisa lihat umur sebulan, umur 2 bulan, 3 bulan itu kelihatan perkembangannya. Ya kurang lebihnya umur 6 bulan sampai 7 bulan dia baru bisa gacor, enak didengar, volumenya udah enak, durasinya juga udah hampir maksimal. Iya, seperti itulah prosesnya. Jadi nggak bisa, jangan berharap pengennya cepet gitu, jangan, sabar aja, dinikmati setiap prosesnya teman-teman, karena puas lah, nanti hasilnya pasti puas. Itu saya contohkan burung saya, ternakan saya sendiri teman-teman, anaknya si Flori. Sekarang masih ada, itu sekarang umurnya berapa ya, dia lahirnya itu bulan Agustus 2019, jadi hampir setahun ini saya contohkan perawatannya si Flori JR ya teman-teman. Ini teman-teman si Flori JR, burung ini serinya F1SF, indukan jantan SF FOI 18, betinanya lokal. Sekarang umurnya masuk ke 10 bulan. Ini belum mabung teman-teman, masih ada bulu pautnya. Teman-teman kalau pengen pelihara paut, misalkan ada paut di rumah, itu dari kecil sebenarnya kita udah bisa lihat dia itu cepet gacor apa enggak. Jadi kalau dari kecil ngeriwiknya udah rajin banget, misal sekarang umur sebulan ngeriwik, 2 bulan 3 bulan itu dia stabil gitu teman-teman. Nah berarti itu biasanya gacornya cepet. Ada lagi juga yang ngeriwiknya jarang-jarang, ngeriwiknya telat, itu juga ada. Jadi jangan terlalu oh punya saya kok ngeriwiknya kurang rajin, lah itu kok umur 5 bulan belum gacor, ya itu emang agak lama, jadi ya sabar. Jadi kalau menurut saya, versi saya ya teman-teman, kalau burung dari kecil udah kelihatan ini cepet gacor, ya kita menurut saya gini, menurut saya itu ada dua cara. Kita mau cepet gacor apa mau cepet dia ganti bulu dulu. Kalau emang karakternya bawaannya dia udah gampang bunyi, gampang gacor, itu kalau menurut saya buat dia biar cepet gacor. Kalau yang ngeriwiknya kurang rajin, itu biar bulunya ganti dulu aja. Jadi masalah gacor telat nggak masalah, yang penting bulunya ganti dulu.
kayak si Flory JR itu dia emang cepet gacor, jadi emang jarang itu. Jadi sampai sekarang pun dia belum mabung total itu belum. Kalau yang emang burungnya kurang gacor, kurang rajin kriwiknya, itu bisa sering-sering rodong aja, jadi dia cepet fokus jatuhin bulunya. Perawatannya seperti apa sih? Perawatannya itu hampir sama burung-burung kenari lainnya. Nari itu simple. Yang perlu ditekankan, yang perlu lebih diperhatikan itu asupan makanannya dan juga kebersihan kandangnya. Terus yang penting jangan terlalu sering ditempel sama burung yang udah mapan, yang udah gacor. Itu jangan terlalu sering ditempel, saling lihat itu jangan. Nanti efeknya apa? Burung yang udah mapan, apalagi yang buat main lapangan, itu kalau sering ketemu paut, biasanya dia langsung birainya naik, langsung over birai, nanti pusing, nggak jalan lapangan lagi. Efeknya buat si paut apa? Dia mentalnya drop, nanti malah diem, nggak jadi bunyi. Jadi seperti itu. Untuk perawatannya sih sama tadi ya. Pertama, tekankan pakan bijian dan air minum, usahakan selalu bersih. Paling enggak 3 hari itu diganti teman-teman. Jadi kalau ngasih pakan jangan banyak, dikit-dikit aja, kiranya bisa cukup buat 3 hari lah. Nanti 3 hari pas kita buka kerodong, kita mandi jemur, kita ganti yang bersih, ganti yang baru. Air minum juga sama, maksimal 3 hari lah, itu udah kotor kalau udah 3 hari itu. Terus pakan ya udah pakan, mandi jemur itu perlu, penting. Tapi apalagi kalau burung paut, jemurnya jangan lama-lama, karena kalau masih masa pertumbuhan itu dia sering nyulam itu ganti bulunya nggak semua, paling dikit-dikit lah. Itu kan ada bulu jarumnya, kalau jemurnya kelamaan kasihan, nanti bisa kering, sakit lah pasti itu. Mandinya berapa hari sekali? Kalau saya sama sih seperti kenari yang lainnya yang saya rawat, itu saya mandi, jemur dan bersihkan kandang itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi kalau pas nggak dirawat ya full kerodong. Terus mandi, jemur, pakan, masteran itu relatif ya teman-teman. Masteran itu perlu nggak sih? Ya selera kita. Kalau kita pengen kita isi lagu, misalnya kita kasih isian blackthroat, ya boleh-boleh aja. Itu pun kalau nggak di master, dia pun juga pasti akan bunyi. Master itu kalau kita pengen burung kita lagunya blackthroat, lagunya burung kenari saya yang juara itu pengen saya isi ke paut, nah itu bisa. Tapi gimana caranya? Nanti kita buat videonya lebih jelasnya. Yang pasti kalau master itu harus steril dari suara lain. Misalkan kita mau masterin burung, kita kasih isian burung kita blackthroat, ya itu tempelannya dengernya dia harus suara blackthroat. Kalau ada suara kenari lain, suara kenari standar, nanti dia ngikutnya yang standar. Sepertinya pengalaman saya sih seperti itu teman-teman. Wes apa nih, mandi, jemur, pakan, terus wes. Oh iya, terus lupa EF-nya kasih apa? EF semua sayur-sayuran hijau, sayur, sawi, jagung, apel, terus apalagi ya, gambas atau oyong atau kabeh, pokoknya yang alami itu sehat. Kalau saya biasanya
pakainya sawi sendok, sawi hijau, atau pakcoy itu, atau sawi putih, atau jagung, telur puyuh, seadanya aja. Jadi kalau pas adanya sawi ya kasih sawi ya, kalau bisa sih kita selang-seling biar nggak bosen. Jadi ya seperti itu teman-teman, kenari itu simple, mudah, ya kadang mudah kadang susah. Jadi kita itu perlu apa ya, yang pasti kita perlu itulah merawatnya itu dengan sepenuh hati lah, dengan kasih sayang. Ya kalau kita itu kalau awalnya dari senang, dari hobi itu pasti jalannya enak. Jadi ya mungkin seperti itu, pakan, minum, kebersihan, mandi jemur, udah itu aja udah cukup sih. Kalau pakan udah bersih, minum bersih, kandang bersih, kita selalu jaga itu kebersihan, EF-nya juga udah, terus mandi jemur juga udah. Tapi kok hasilnya masih belum maksimal, kenarinya kok masih belum gacor, padahal udah umur 6 bulan. Yaitu kita perlu sabar, kita koreksi lagi, kita ajak bicara burungnya. Kita ajak bicara, ngopo to ora gacor-gacor, tak openi tenanan. Itu ya mungkin itu juga faktor ini teman-teman. Faktor karakter ya, faktor bawaan burung sifatnya itu. Jadi tiap burung itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan, dia itu punya karakternya masing-masing. Kita harus lebih itu sih, main feeling aja, dia itu sukanya apa, sukanya gimanain gitu, dia nggak sukanya apa. Jadi kalau temen mungkin udah bisa baca karakternya, baca itu dia senangnya apa, itu dia juga mudah pastilah. Ya kuncinya juga itu harus sabar. Jadi hasilnya berapa lamanya itu kita nggak tahu. Yang pasti kita usaha aja, tetap dirawat, disayang, diperhatikan. Tapi jangan sampai terlalu dipikir pusing. Jadi tiap hari dikasih makan, tiap hari bendino dilus-lus, dipakani, ngonoke ya. Jadi kadang itu seperti ini teman-teman. Burung itu ya nggak cuma burung ya, apapun itu kalau kita terlalu mikirnya, terlalu itu berlebihan, itu nggak baik. Kadang itu gini, saya juga kadang ngerasain sendiri, manuk wis diopeni tenanan, burung udah dirawat bener-bener, udah diperhatikan, terlalu diperhatikan, itu malah hasilnya kurang. Jadi kita itu jalaninnya harus slow, santai. Oh kalau lagi trouble, kalau lagi susah, ya udah itu emang lagi susah, nanti juga ada kalanya mudah kok. Jadi kita perlu sabar aja, dipahami karakternya, dipahami dia pengennya apa, senangnya apa, nggak sukanya apa, itu perlu. Itu faktor apa ya, kedekatan batin itu juga perlu. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. Dan juga perlu diingat-ingat, saya ini cuma berbagi tips ya. Jadi apa yang saya terapkan di burung-burung kenari saya share. Jadi jangan pernah berpikir oh yang paling benar itu gini, saya nggak pernah seperti itu. Jadi ya setiap orang punya itu pendapatnya dan caranya masing-masing, nggak ada yang salah asalkan burung itu nggak merasa tersakiti, ya sah-sah aja sih teman-teman. Jadi ya seperti itu, mungkin seperti itulah tips perawatan kenari dari PAUD versi OI Kenari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, ya harap dimaklum, kita masih pemula. Ya mungkin seperti itu teman-teman.
Saya ucapkan banyak terima kasih dan tolong support selalu channel Oi Kenari. Like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau di sini ada Oi Kenari. Menunggu ya.